Rahayu, cah ayu, cah bagus. Sebelum video ini selesai, coba jawab satu pertanyaan. Kenapa banyak orang yang lahir di Nusantara merasa seolah bukan berasal dari zaman ini? Kenapa sejak kecil mereka merasa berbeda? Kenapa mereka sering mengalami mimpi yang terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari? Dan kenapa fenomena itu justru semakin banyak terjadi di tahun 2026? Menurut sebuah kepercayaan kuno Jawa, ada jiwa-jiwa tua yang kembali lahir bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal sejak ratusan tahun lalu. Dan malam ini, kita akan membuka rahasia yang jarang berani dibicarakan orang. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Kenapa banyak jiwa tua reinkarnasi di Nusantara 2026? Ketika para pengembara zaman mulai pulang, tanda-tanda yang tidak disadari. Rahayu, cahayu, cah bagus. Hehehe. Kalau akhir-akhir ini kalian merasa aneh, seolah hidup yang sedang kalian jalani bukan pertama kalinya, jangan buru-buru menganggap itu hanya perasaan. Karena ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang diam-diam mulai dirasakan banyak orang. Ada yang tiba-tiba tertarik pada budaya Jawa, padahal sejak kecil tidak pernah peduli. Ada yang mendadak suka datang ke candi-candi tua. Ada yang menangis ketika mendengar gamelan. Ada yang merinding ketika melihat pohon beringin tua. Bahkan ada yang merasa sangat akrab dengan tempat yang belum pernah ia kunjungi. Aneh bukan? Secara psikologi modern, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan memori bawah sadar. Otak manusia menyimpan jutaan informasi yang tidak semuanya muncul ke permukaan. Namun dalam tradisi Jawa kuno, ada penjelasan yang jauh lebih tua. Para leluhur menyebutnya memori sukmo, jejak perjalanan jiwa yang masih terbawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat sebuah pitutur yang sering dilupakan. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Makna filosofisnya sangat dalam. Tubuh hanyalah persinggahan, sedangkan jiwa adalah pengembara. Dan pengembara yang telah berjalan sangat jauh biasanya membawa bekas perjalanan. Itulah yang dalam tradisi kebatinan disebut jiwa tua. Mengapa Nusantara? Nah, pertanyaannya, kalau memang ada jiwa tua, kenapa banyak yang lahir di Nusantara? Kenapa bukan di tempat lain? Jawabannya membuat sebagian orang tidak nyaman. Karena sejak lama, Nusantara bukan sekedar wilayah geografis. Nusantara adalah persimpangan energi peradaban. Coba lihat sejarah. Hindu datang, Buddha datang, Islam datang. Tradisi leluhur tetap bertahan, kepercayaan lokal tetap hidup. Semua bertemu di tanah ini. Ibarat warung kopi, semua tamu pernah mampir ke sini. Dalam Nagara Kertagama, tercatat bagaimana Jawa pernah menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa dan kebudayaan. Sementara, dalam Serat Centini, banyak sekali kisah perjalanan spiritual yang menunjukkan bahwa tanah Jawa dianggap sebagai laboratorium batin manusia. Karena itu, banyak ajaran kuno percaya bahwa jiwa yang ingin belajar keseimbangan
biasanya memilih lahir di tempat yang penuh percampuran. Dan Nusantara adalah salah satunya. Di sini, orang bisa belajar kemiskinan dan kekayaan, belajar kehilangan dan keberlimpahan, belajar kesederhanaan sekaligus kemegahan, belajar dunia lahir dan dunia batin. Lengkap, paket hemat, tidak perlu tambah biaya. Makanya, banyak jiwa tua tertarik datang ke sini karena pelajarannya padat. Tahun 2026 dan gelombang kesadaran. Sekarang kita masuk bagian yang menarik. Kenapa banyak orang menghubungkan tahun 2026 dengan kemunculan jiwa-jiwa tua? Dalam dunia spiritual Jawa, waktu tidak selalu dipahami sebagai angka kalender. Waktu adalah gelombang. Ada masa ketika manusia sibuk mengejar materi. Ada masa ketika manusia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dan saat ini, banyak orang mulai memasuki fase kedua. Lihat saja, semakin banyak orang merasa kosong meski memiliki uang. Semakin banyak orang kehilangan arah meski hidup terlihat sukses. Secara psikologi, fenomena ini disebut krisis makna. Ketika kebutuhan fisik terpenuhi, tetapi kebutuhan batin terabaikan, otak manusia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Sementara dalam tradisi kebatinan Jawa, keadaan itu disebut ketuan sukmo. Saat jiwa mulai mengetuk kesadaran pemilik tubuhnya. Tok, 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 bukan itu tujuanmu. Tok, 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 ada yang belum kau ingat. Tok, 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 pulanglah. Dan anehnya, semakin mendekati 2026, semakin banyak orang mengalami gejala yang mirip. Mimpi yang terasa nyata, ketertarikan pada hal-hal spiritual, perubahan cara berpikir, kehilangan minat terhadap kebisingan dunia. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka aneh, tetapi bisa jadi ada bagian dari jiwa yang mulai bangun. Dan ketika jiwa tua mulai bangun, dunia yang selama ini terlihat biasa akan mulai memperlihatkan lapisan-lapisan rahasianya. Hehehe. Tapi hati-hati, karena tidak semua yang bangun itu siap menghadapi apa yang akan dilihatnya. Dan di batch berikutnya, aku akan menceritakan bagaimana para leluhur Jawa mengenali jiwa tua sejak ratusan tahun lalu, termasuk ritual kuno yang digunakan untuk membuka ingatan batin tanpa kehilangan kewarasan. Dan di batch berikutnya, ciri-ciri jiwa tua menurut leluhur Jawa. Ciri-ciri jiwa tua menurut leluhur Jawa. Orang-orang yang merasa tidak cocok dengan zamannya. Cahayu, cah bagus. Ada kesalahan yang sering terjadi ketika orang mendengar istilah jiwa tua. Mereka langsung membayangkan seseorang yang bijaksana, tenang, tidak pernah marah, tidak pernah salah, tidak pernah kesal. Padahal kenyataannya tidak begitu. Jiwa tua bukan berarti manusia sempurna. Jiwa tua hanyalah jiwa yang telah menempuh jalanan panjang. Dan perjalanan panjang tidak selalu membuat seseorang lebih suci. Kadang justru membuatnya lebih lelah. Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran, sing wis adoh lelakone durung mesti tekan padange. Artinya, yang sudah jauh perjalanannya belum tentu telah sampai pada terang. Makna filosofisnya sangat dalam. Pengalaman tidak otomatis menghasilkan bijaksana. Karena itu banyak jiwa tua justru terlihat biasa saja. Bahkan ada yang hidup sederhana, ada yang gagal berkali-kali, ada yang sering merasa kesepian.
Namun, ada satu ciri yang hampir selalu muncul. Mereka merasa tidak cocok dengan keramaian dunia. Bukan antisosial, bukan membenci manusia, tetapi ada bagian dalam dirinya yang terus bertanya, apakah hidup hanya soal uang? Apakah hidup hanya soal status? Apakah hidup hanya soal pamer kebahagiaan? Pertanyaan seperti itu biasanya muncul sejak muda, bahkan sebelum mereka mengenal dunia spiritual. Karena jauh di dalam batinnya ada memori lama yang belum sepenuhnya hilang. Kisah kuno tentang anak yang mengingat sesuatu. Dalam beberapa kisah yang tersebar di tanah Jawa, terdapat cerita mengenai anak-anak yang dianggap memiliki waskita bawaan. Salah satunya tercatat dalam tradisi lisan di daerah lereng Lawu. Konon ada seorang anak yang sejak kecil selalu menunjuk sebuah mata air tua. Ia mengatakan tempat itu terasa seperti rumahnya. Padahal keluarganya baru pindah ke daerah tersebut. Yang lebih aneh, anak itu mengetahui jalan-jalan kecil menuju petilasan yang bahkan jarang diketahui warga. Tentu saja kisah seperti ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sepenuhnya. Namun menariknya, psikologi modern mengenal fenomena yang disebut implicit memory, yaitu memori yang mempengaruhi perilaku seseorang tanpa disadari. Sementara dalam kebatinan Jawa, hal itu sering disebut sisa jejak sukmo. Bukan berarti seseorang mengingat kehidupan sebelumnya secara utuh, melainkan membawa kecenderungan tertentu, membawa rasa akrab yang sulit dijelaskan, membawa ketertarikan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Itulah sebabnya ada orang yang sejak kecil sangat mencintai gamelan. Ada yang tiba-tiba tertarik membaca naskah kuno. Ada yang merasa damai ketika berada di dekat candi. Ada yang tidak pernah diajari meditasi tetapi mudah masuk ke keadaan hening. Menurut para leluhur, kadang-kadang jiwa hanya sedang mengingat jalan pulangnya. 7 tanda jiwa tua menurut kebijakan Jawa. Sekarang, aku akan membagikan 7 tanda yang sering disebut dalam tradisi kebatinan Jawa. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan pula untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena semakin tua jiwa seseorang, biasanya semakin rendah hati dirinya. Tanda pertama, mudah merasa asing di tengah keramaian. Banyak orang tertawa, tetapi batinnya merasa kosong. Tanda kedua, lebih tertarik memahami kehidupan daripada memenangkan perdebatan. Karena ia sadar, kebenaran tidak selalu lahir dari suara paling keras. Tanda ketiga, mengalami banyak kehilangan yang mengubah cara pandangnya. Jiwa tua sering belajar melalui pengalaman yang tidak mudah. Tanda keempat, memiliki empati yang kuat. Kadang sampai ikut merasakan kesedihan orang lain. Tanda kelima, menyukai kesunyian. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena di dalam sunyi ia mendengar dirinya sendiri. Tanda keenam, sering mengalami mimpi yang sangat nyata. Kadang terasa lebih hidup daripada kehidupan sehari-hari. Tanda ketujuh, memiliki dorongan kuat untuk mencari makna, bukan sekedar mencari kenyamanan. Dalam serat Gotoloco terdapat ungkapan, "Sopo ngerti awake dhewe, bakal ngerti dalan uripe." Artinya,
Siapa mengenal dirinya sendiri akan mengenal jalan hidupnya. Dan inilah yang sering dicari jiwa tua. Bukan kekayaan, bukan pujian, melainkan pengenalan terhadap dirinya sendiri. Ritual Jawa kuno untuk mengenali getaran batin. Nah, sekarang bagian yang sering ditanyakan. Bagaimana cara para leluhur mengenali gerak batin mereka? Ternyata caranya sangat sederhana. Tidak perlu mantra aneh, tidak perlu sesajen mahal, tidak perlu mendaki 7 gunung sambil membawa kelapa terbang. Yang dilakukan adalah laku hening. Tradisi ini dikenal dalam berbagai bentuk di Jawa. Caranya, pada malam hari setelah pukul 22, duduk tenang, matikan gangguan suara, tarik nafas perlahan, pejamkan mata, lalu fokus pada aliran nafas selama 15 menit. Jangan mengejar penglihatan gaib. Jangan memaksa munculnya pengalaman mistis. Cukup mengamati. Dalam tradisi Jawa, ini disebut nyawang rasa. Mengamati rasa yang bergerak di dalam diri. Secara ilmiah, latihan seperti ini membantu otak berpindah dari gelombang beta yang aktif menuju gelombang alfa dan theta yang lebih tenang. Pada kondisi itulah memori bawah sadar lebih mudah muncul, intuisi menjadi lebih tajam, dan seseorang lebih mudah mengenali isi batinnya sendiri. Karena sesungguhnya yang dicari para leluhur bukan kemampuan gaib, melainkan kejernihan melihat diri. Dan justru disitulah rahasia terbesar jiwa tua. Bukan pada apa yang pernah ia alami, tetapi pada keberaniannya untuk mengenali dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang jauh lebih aneh. Mengapa banyak jiwa tua justru mengalami penderitaan lebih berat daripada orang lain? Kenapa mereka sering kehilangan teman, kehilangan pasangan, kehilangan arah? Apakah itu hukuman atau justru bagian dari tugas yang mereka bawa? Itulah yang akan kita bahas dalam Beban Rahasia Jiwa Tua dan Karma Leluhur yang Belum Selesai. Mengapa mereka sering diuji lebih berat? Orang yang paling sadar sering paling terluka. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Ada pertanyaan yang sudah berulang kali muncul sejak zaman kerajaan-kerajaan tua di tanah Jawa. Kenapa orang yang ingin hidup baik justru sering mendapat cobaan berat? Kenapa orang yang tidak suka menyakiti malah sering disakiti? Kenapa orang yang tulus malah berkali-kali dikhianati? Kalau pertanyaan itu pernah muncul di batin kalian, kalian tidak sendirian. Karena sejak dahulu para leluhur juga memikirkannya. Dalam banyak ajaran kebatinan Jawa, ada keyakinan bahwa jiwa tua sering datang bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga membawa pekerjaan yang belum selesai. Bukan pekerjaan kantor, bukan tagihan listrik, bukan cicilan motor, melainkan pekerjaan batin. Ada luka yang belum sembuh, ada pelajaran yang belum selesai, ada ikatan yang masih harus dipahami. Dalam babat tanah Jawa, sering muncul kisah tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan panjang sebelum menemukan tujuan hidupnya. Mereka tidak dihancurkan oleh penderitaan, mereka dibentuk olehnya.
Karena dalam pandangan Jawa kuno, penderitaan bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah guru yang menyamar. Masalahnya, guru ini wajahnya galak, datangnya tidak diundang, dan pelajarannya sering membuat manusia menangis. Karma leluhur yang masih bergaung. Nah, sekarang kita masuk wilayah yang lebih dalam, wilayah yang sering membuat sebagian orang merinding. Dalam tradisi Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumadi, memahami asal dan tujuan kehidupan. Di dalam pemahaman itu, terdapat keyakinan bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Kita adalah sambungan dari banyak generasi. Darah leluhur mengalir di tubuh. Kebiasaan leluhur hidup dalam pola pikir. Trauma leluhur kadang bersembunyi dalam ketakutan yang tidak kita pahami. Menariknya, ilmu modern mulai menemukan sesuatu yang mirip. Beberapa penelitian tentang trauma antar generasi menunjukkan bahwa pengalaman berat dalam keluarga dapat mempengaruhi generasi berikutnya melalui pola perilaku, lingkungan keluarga, bahkan perubahan biologis tertentu. Leluhur Jawa tentu tidak mengenal istilah epigenetik, tetapi mereka memahami gejalanya. Mereka melihat ada keluarga yang terus mengulang konflik yang sama, mengulang kemiskinan yang sama, mengulang pertengkaran yang sama, mengulang kesalahan yang sama. Maka para bini sepuh berkata, "Ono utang rasa sing durung lunas." Artinya, ada hutang rasa yang belum terselesaikan. Makna filosofisnya bukan hutang uang, melainkan emosi, kemarahan, dendam, kesedihan, penyesalan yang diwariskan tanpa disadari. Karena itu, ada sebagian jiwa tua yang lahir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memutus rantai lama, menjadi titik perubahan dalam garis keluarganya. Dan percayalah, tugas seperti itu tidak ringan. Mengapa jiwa tua sering merasa sendirian? Ini salah satu tanda yang paling sering muncul. Jiwa tua sering merasa kesepian, padahal berada di tengah keluarga, padahal punya teman, padahal dikelilingi banyak orang, tetapi ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Mengapa? Karena seringkali pertanyaan yang hidup di dalam dirinya berbeda. Saat banyak orang sibuk mengejar pengakuan, ia sibuk mencari makna. Saat banyak orang bertanya, bagaimana caranya cepat kaya? Ia bertanya, untuk apa aku hidup? Saat banyak orang mengejar sorotan, ia justru mencari keheningan. Akibatnya, ia sering dianggap aneh, terlalu banyak berpikir, terlalu sensitif, terlalu dalam. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah frekuensi pencarian batinnya berbeda. Dalam serat Centini terdapat ajaran, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sepi dari kepentingan diri, ramai dalam berkarya. Maknanya sangat relevan hingga hari ini. Orang yang matang secara batin tidak sibuk membuktikan dirinya, ia sibuk memperbaiki dirinya. Tetapi jalan seperti itu sering terasa sunyi, karena tidak semua orang memilihnya. Makanya jangan heran, kadang jiwa tua lebih nyaman berbicara dengan satu orang yang tulus daripada 1000 orang yang hanya datang membawa topeng. Laku Jawa untuk membersihkan jejak emosi leluhur. Sekarang, aku akan membagikan salah satu laku sederhana yang dikenal dalam beberapa tradisi kebatinan Jawa. Bukan ritual untuk memanggil makhluk gaib, bukan pula untuk mencari kesaktian, melainkan untuk membersihkan batin. Namanya laku Sumarah Leluhur. Caranya sederhana. Pilih malam yang tenang.
Duduk menghadap arah yang membuat kalian nyaman. Pejamkan mata. Atur napas perlahan. Kemudian ucapkan dalam hati, "Aku menerima perjalanan hidupku. Aku menghormati leluhurku. Yang baik kuteruskan, yang buruk kulepaskan." Ulangi perlahan selama beberapa menit. Rasakan emosi yang muncul. Jangan ditahan, jangan dilawan, biarkan mengalir. Dalam tradisi Jawa, ini disebut ngresiki rasa, membersihkan ruang batin. Secara psikologi modern, proses menerima dan mengamati emosi tanpa melawannya dapat membantu mengurangi tekanan mental dan meningkatkan regulasi emosi. Karena seringkali yang membuat manusia menderita bukan peristiwanya, tetapi perlawanan terus-menerus terhadap peristiwa itu. Dan ketika batin mulai menerima, energi yang selama ini terkunci mulai bergerak, perlahan, pelan, tetapi nyata. Namun, ada satu rahasia yang lebih besar lagi. Mengapa banyak orang merasa tahun 2026 seperti panggilan? Mengapa semakin banyak orang bermimpi tentang leluhur, tentang candi tua, tentang tempat-tempat yang tidak pernah mereka kunjungi? Apakah itu hanya permainan pikiran? Ataukah ada sesuatu yang sedang bangkit di tanah Nusantara? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita masuk ke bagian paling misterius dari perjalanan ini. Panggilan Nusantara 2026 dan kebangkitan ingatan Sukmo. Ketika yang terlupakan mulai mengetuk kembali. Mengapa banyak orang mulai bermimpi aneh? Rahayu. Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sejak dulu membuat para pujangga, empu, dan orang-orang tua Jawa memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena hal seperti ini sulit dijelaskan kepada orang yang hanya percaya pada apa yang terlihat. Coba perhatikan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang bercerita tentang mimpi yang terasa sangat nyata. Ada yang bermimpi berjalan di kompleks candi kuno. Ada yang bermimpi bertemu sosok berjubah putih. Ada yang bermimpi berada di hutan tua yang belum pernah dikunjungi. Ada pula yang bermimpi bertemu simbah, buyut, atau leluhur yang sudah lama wafat. Lalu ketika bangun, perasaan itu masih tertinggal, seolah bukan mimpi biasa. Dalam ilmu psikologi, mimpi sering dipahami sebagai proses otak mengolah memori, emosi, dan pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar. Penjelasan itu tidak salah, tetapi dalam pandangan kebatinan Jawa, ada lapisan lain yang lebih dalam. Para leluhur menyebutnya titising rasa, yaitu ketika kesadaran batin mulai menangkap sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Karena sesungguhnya, manusia modern sangat sibuk. Bangun tidur melihat layar, makan sambil melihat layar. Sebelum tidur masih melihat layar. Sampai kadang lupa melihat dirinya sendiri. Akibatnya suara batin menjadi pelan, sangat pelan. Namun ketika seseorang mulai memasuki fase pencarian, suara itu mulai terdengar kembali. Dan seringkali muncul melalui mimpi. Tanah Jawa dan ingatan kolektif yang tersimpan. Dalam serat Sabdo Palon terdapat berbagai kisah tentang siklus zaman, tentang masa ketika manusia jauh dari dirinya sendiri. Lalu datang masa ketika manusia mulai mencari kembali akar kebijaksanaan. Bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk memahami masa depan. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Kebangkitan yang dimaksud leluhur bukan kebangkitan kerajaan, bukan kebangkitan politik, bukan kebangkitan kekuasaan,
melainkan kebangkitan kesadaran. Karena kerajaan terbesar sebenarnya bukan Majapahit, bukan Singosari, bukan Kediri, melainkan kerajaan yang ada di dalam diri manusia, kerajaan batin. Dan sayangnya, kerajaan itu sering dikuasai oleh ketakutan, keserakahan, kemarahan, kecemasan. Maka para leluhur meninggalkan banyak simbol, candi, kakawin, kidung, serat, pitutur. Bukan sekadar warisan budaya, tetapi penanda jalan. Dalam Kakawin Sutosomo terdapat kalimat yang sangat terkenal. Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan hanya tentang kerukunan, tetapi tentang penyatuan batin. Bahwa manusia sering terpecah oleh pikirannya sendiri, padahal sumber kehidupannya satu. Dan menariknya, semakin banyak orang pada masa sekarang mulai tertarik pada pesan-pesan lama ini, seolah ada sesuatu yang sedang dipanggil kembali. Tahun 2026 dan resonansi emosi manusia. Sekarang dengarkan baik-baik, Cahayu, Cah Bagus. Apa yang akan aku ceritakan bukan ramalan, bukan pula kepastian, melainkan sebuah pengamatan. Tahun 2026 menjadi penting bagi banyak orang karena dunia sedang mengalami percepatan perubahan. Teknologi berubah, cara manusia berhubungan berubah, cara manusia bekerja berubah, cara manusia memahami dirinya sendiri juga berubah. Dan setiap kali perubahan besar terjadi, akan muncul dua kelompok manusia. Kelompok pertama semakin sibuk mengejar dunia luar. Kelompok kedua mulai mencari dunia dalam. Inilah yang oleh sebagian tradisi Jawa dianggap sebagai masa pemisahan kesadaran. Bukan antara orang baik dan orang jahat, tetapi antara orang yang sadar dan yang masih tertidur dalam kebiasaan lama. Secara psikologi modern, ketika tekanan hidup meningkat, manusia akan lebih sering melakukan refleksi diri. Mereka mulai mempertanyakan tujuan hidup, mulai mengevaluasi nilai-nilai yang selama ini diyakini, mulai mencari makna. Itulah sebabnya semakin banyak orang tertarik pada meditasi, perenungan, tradisi leluhur, dan pencarian spiritual. Karena batin manusia sedang mencari keseimbangan, persis seperti pendulum yang terlalu lama bergerak ke satu arah. Suatu saat ia akan kembali ke tengah. Dan mungkin, hanya mungkin, inilah yang sedang terjadi sekarang. Ritual Jawa kuno membangkitkan kepekaan batin. Para leluhur memiliki laku sederhana untuk mempertajam kepekaan rasa. Namanya Topo Rasa Wening. Tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak perlu bertapa di gua. Tidak perlu menghilang 7 hari 7 malam. Yang diperlukan hanyalah kejujuran terhadap diri sendiri. Caranya, sebelum tidur, matikan semua gangguan. Duduk tenang selama 10 hingga 15 menit. Tarik napas perlahan, lalu tanyakan satu pertanyaan kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang dicari oleh hatiku? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan pertanyaan itu turun ke dalam batin. Kemudian tidur seperti biasa. Dalam tradisi Jawa, jawaban sering muncul melalui rasa, mimpi, atau kejadian-kejadian yang tampak sederhana. Secara ilmiah, pertanyaan yang ditanamkan sebelum tidur dapat mempengaruhi proses konsolidasi memori dan pemrosesan bawah sadar selama fase tidur. Karena otak manusia terus bekerja, bahkan ketika tubuh beristirahat. Maka jangan heran, kadang solusi muncul bukan ketika berpikir keras, tetapi ketika batin mulai tenang. Namun,
Di balik semua pembicaraan tentang jiwa tua, reinkarnasi, leluhur, dan panggilan Nusantara, ada satu rahasia yang paling sering disalahpahami. Rahasia yang justru menjadi tujuan utama perjalanan jiwa. Karena ternyata tujuan jiwa tua bukan mengingat kehidupan masa lalu, bukan mengejar kesaktian, bukan membuka mata ghaib, bukan pula menjadi manusia paling spiritual. Lalu apa? Itulah yang akan kita bahas pada bagian terakhir. Tujuan sebenarnya jiwa tua datang ke Nusantara 2026. Bukan untuk mengingat masa lalu, tetapi menyadari siapa dirinya. Rahasia yang paling sering disalahpahami. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Setelah kita berbicara panjang tentang jiwa tua, tentang reinkarnasi, tentang leluhur, tentang mimpi-mimpi yang terasa nyata, ada satu kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang terlalu sibuk mencari siapa dirinya dahulu, padahal mereka lupa mencari siapa dirinya sekarang. Ada yang ingin tahu pernah menjadi raja, pernah menjadi empu, pernah menjadi pendeta, pernah menjadi panglima, pernah menjadi tokoh besar. Lucunya, jarang ada yang ingin tahu apakah dulu pernah menjadi tukang sapu, pernah menjadi petani, pernah menjadi nelayan. Karena ego manusia memang suka hal-hal yang megah. Padahal menurut kebijaksanaan Jawa kuno, yang penting bukan siapa dirimu dulu, tetapi apa yang kau lakukan hari ini. Dalam Serat Centini terdapat ajaran yang sangat sederhana. Urip iku ngelmu, dudu gumunggung. Artinya, hidup adalah belajar, bukan menyombongkan diri. Maknanya sangat dalam. Jika memang ada kehidupan-kehidupan sebelumnya, tujuannya bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dipelajari. Karena setiap kehidupan meninggalkan pelajaran. Dan pelajaran itu seharusnya membuat manusia lebih bijaksana, bukan lebih angkuh. Maka ketika seseorang mulai merasa dirinya jiwa tua, hati-hati. Karena bisa jadi yang bangun bukan kesadarannya, tetapi kesombongannya. Dan itu justru jebakan paling tua dalam perjalanan spiritual. Mengapa Nusantara menjadi tempat belajar? Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Mengapa banyak jiwa tua dipercaya lahir di Nusantara? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang dibayangkan. Karena Nusantara mengajarkan keseimbangan. Lihatlah tanah ini. Gunung berdiri berdampingan dengan lautan. Hutan hidup berdampingan dengan kota. Tradisi hidup berdampingan dengan modernitas. Doa hidup berdampingan dengan kerja keras. Sejak dahulu tanah Jawa dikenal sebagai tempat pertemuan banyak jalan kehidupan. Dalam Pararaton, kita melihat kisah-kisah kekuasaan. Dalam Nagara Kertagama, kita melihat kebesaran peradaban. Dalam Bharatayuda, kita melihat peperangan batin manusia. Dalam Serat Darmogandul, kita melihat pergulatan keyakinan. Semuanya berbicara tentang satu hal. Manusia harus belajar mengenali dirinya sendiri. Karena musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi bagian dirinya yang belum ia pahami. Maka tidak heran bila banyak orang yang merasa dipanggil oleh tanah Nusantara. Bukan karena tanahnya lebih sakral daripada tempat lain,
tetapi karena warisan kebijaksanaannya masih berbisik hingga hari ini. Dan bisikan itu terdengar semakin jelas bagi mereka yang mau mendengarkan. Kebangkitan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita sampai pada inti perjalanan ini. Kalau memang banyak jiwa tua datang ke Nusantara pada masa sekarang, apa tujuan sebenarnya? Jawabannya bukan untuk membangun kerajaan baru, bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk menjadi manusia pilihan, bukan pula untuk memamerkan kemampuan spiritual. Tujuannya jauh lebih sederhana, dan justru karena sederhana, sering diabaikan. Tujuannya adalah mengingat kembali kemanusiaan. Di zaman ketika manusia semakin terhubung oleh teknologi, banyak yang justru kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Di zaman ketika informasi melimpah, kebijaksanaan sering menjadi langka. Di zaman ketika semua orang bisa berbicara, semakin sedikit yang benar-benar mendengarkan. Maka kebangkitan yang sesungguhnya bukan kebangkitan kekuatan gaib, melainkan kebangkitan kesadaran. Kesadaran untuk hidup lebih jujur, lebih sadar, lebih penuh kasih, lebih memahami diri sendiri. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar, terdapat ungkapan menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, degdoyo tanpa aji. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa harta, sakti tanpa kesaktian. Makna filosofisnya sangat relevan untuk manusia modern, karena ukuran keberhasilan sejati bukan seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan seberapa dalam ia memahami hidup. Dan mungkin, hanya mungkin, itulah alasan mengapa sebagian jiwa memilih datang kembali, bukan untuk menjadi luar biasa, tetapi untuk belajar menjadi manusia yang utuh. Lagu penutup. Ritual Jawa kuno menyelaraskan batin dan kehidupan. Sebelum kita mengakhiri perjalanan malam ini, aku ingin meninggalkan satu lagu sederhana. Lagu yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa biaya, tanpa syarat, tanpa atribut apapun. Pada saat menjelang tidur, letakkan kedua telapak tangan di dada. Pejamkan mata. Atur nafas perlahan. Lalu ucapkan dalam hati, "Aku menerima hidup yang sedang kujalani. Aku belajar dari masa lalu tanpa terikat olehnya. Aku berjalan menuju masa depan tanpa takut kepadanya. Aku mengenali diriku dengan jujur." Diamlah beberapa saat. Rasakan nafas. Rasakan detak jantung. Rasakan keberadaan diri sendiri. Dalam tradisi Jawa, ini disebut nyawiji, menyatukan pikiran, rasa, dan kesadaran. Sedangkan dalam ilmu modern, latihan seperti ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran diri. Karena kadang, hal paling gaib yang dicari manusia bukanlah makhluk tak terlihat, melainkan dirinya sendiri. Dan seringkali pencarian terjauh berakhir di tempat yang paling dekat, yaitu di dalam batin. Cahayu, Cah Bagus. Jika benar kalian termasuk jiwa tua, jangan sibuk membuktikannya. Hiduplah dengan baik. Jika benar kalian membawa tugas leluhur, jalankan dengan rendah hati. Jika benar kalian sedang dipanggil untuk bangun, bangunlah tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena pada akhirnya, semua manusia adalah pesiarah. Semua manusia sedang belajar. Semua manusia sedang pulang.
Terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah ketenangan dalam hati, terjadilah kebijaksanaan dalam langkah, terjadilah keberanian untuk mengenali diri sendiri, terjadilah kasih yang mengalir kepada sesama makhluk, terjadilah keselamatan lahir dan batin bagi siapapun yang sedang mencari jalan pulang. Rahayu, 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 Hung Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti.